Kajian episode ke-21 Kitab Tazkiyatun Nafs, pembahasannya tentang kiber ya, tentang kesombongan. Kalau pekan lalu kita udah bahas tentang ujub, pekan sekarang kita ngebahas tentang kesombongan, yaitu anak kandung dari ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ginta tolong ambilin semprotan ruangan di dekat TVI. Terus semprotin ke ruangan ini. Di antara adab dalam majelis adalah kita berusaha bikin senyaman mungkin majelis tersebut ya. Ini di rumah AA baru bau gosong. Jadi mohon maaf. Agak banyak ke daerah sini kan. Ya. Dan ya situ. Gak apa-apa. So. Dan ini teman-teman, kalian harus tahu bahwa ketika kalian mengharumkan diri kalian, ini ilmu side topik dulu ya. Kalian tahu nggak ada yang namanya mubazir dalam parfum. Kalian kalau beli parfum itu nggak ada yang namanya mubazir. Kalian beli parfum kemudian kalian dibahekeun, non bahekeun teh, ditumpahin, ya begitulah pokoknya dikebajuin. Tapi tetap proporsional. Jadi gini, kalau kalian punya uang gaji 4 juta, kebutuhan hidup cuma 2,5 juta, lalu kalian pakai 500.000 buat beli parfum doang, ya, maka itu tuh teman-teman, kalau kalian sebulan beli 500.000 buat parfum, itu nggak termasuk mubazir. Nggak ada boros dalam hal parfum. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Daniel, kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk siwak, sikat gigi sebelum wudhu, sebelum sholat. Ya, sebelum wudhu, sebelum sholat. Bahkan Nabi SAW sering banget siwak. Kalau masuk ke rumah pertama kali langsung siwak. Siwak itu bikin harum mulut. Nah, berdasarkan hadis tadi, Nabi tuh kalau nggak memberatkan umatnya akan nyuruh umatnya untuk terus-terusan aja siwak. Yang mengharumkan mulut aja itu bisa berpahala besar, bahkan dicintai oleh Allah, kata Nabi SAW. Siwak itu dicintai oleh Allah, maka kiasnya, kias yang sahih ini ya, yang bisa diterima, kalau mulut harum aja dicintai oleh Allah, malaikat aja seneng, apalagi kalau badan harum, ruangan harum. Makanya suka ngingetin kalau misalnya ada orang-orang yang secara Allah uji dengan badannya bau, kalian kalau punya uang, kemudian kalian melakukan perawatan untuk ngilangin bau tersebut, itu teh berpahala besar. Jangan sayang, karena itu jadinya kebutuhan primer. Ya, bulu ketiak dicabutin pakai Rekason deodoran ya, pakai deodoran sing tebel. Kemudian seluruh badan kalian pakai krim anti bau kayak atau apalah. Terus habis itu di luarnya pakai parfum lagi. Terus kalau keringetan mandi dulu sebelum kajian, terus pakai bajunya yang tipis supaya tidak keringetan lagi, itu pahalanya gede. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua untuk beradab dalam majelis. Baik teman-teman. Dan Api minta maaf ke kalian yang pekan lalu datang ke sini, mencium bau yang sangat asam. Ternyata itu adalah cuka dari kelas praktikum kimia. Ya, ada yang datang ke sini bawa cuka bahe, bau banget kemarin ya. Perlu minta maaf ke kalian yang hadir di sini. Dan ini masih ke saya topik. Ya, kita sekarang masuk ke materi tentang sombong. Sebenarnya nggak banyak sih yang AA bahas di materi sombong, karena poin-poinnya persis dengan materi ujub. Ya, perbedaannya tuh simple ya. Ujub adalah seseorang nganggap dirinya gede, nganggap dirinya wah, nganggap dirinya pokoknya hebat lah. Sedangkan sombong
adalah dia nganggap dirinya hebat plus ngerendahin orang lain. Itu aja poin tambahannya. Jadi ujub, kalau misalnya ada orang ganteng, terus dia ngerasa gue ganteng, emang udah bakat jadi orang ganteng, tanpa bersyukur ke Allah, maka dia namanya ujub. Tapi ketika dia ngerasa dirinya ganteng lalu dia bilang orang lain tuh jelek, maka itu jadinya sombong. Saat Fadil ngerasa dirinya cerdas tanpa bersyukur ke Allah, maka Fadil namanya ujub. Dan saat Fadil udah mah cerdas terus bilang orang lain itu bodoh, maka Fadil jadi sombong. Jadi tentunya dosa yang lebih parah adalah dosa sombong. Dosa sombong lebih parah daripada dosa ujub. Nah, kita akan ngebahas beberapa poin aja rangkanya teman-teman, karena ini poin-poinnya hampir sama dengan yang ujub semuanya. Tapi semoga Allah mudahkan kita untuk menguak lebih banyak mutiara-mutiara hikmah dari kajian ini. Pertama, teman-teman mau bahas objek yang disombongin deh. Oh ya, definisi sombong dulu, maaf. Definisi sombong itu ada dua kata Nabi SAW ya. Baturul haq wa ghamtun nas. Baturul haq artinya adalah menolak kebenaran. Sedangkan ghamtun nas artinya merendahkan orang lain, merendahkan pihak lain. Nah, kita akan bahas 3 objek yang bisa kita sombongin. 2 diantaranya kita murtad. Sedangkan yang 1 tergantung. Ingat definisi sombong itu apa, Genta? Tadi apa? Naren? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu definisi sombong ya. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka sekarang kita akan masuk kepada objek yang pertama dulu, yaitu Allah. Kita bisa sombong ke Allah berarti pertama kita menolak kebenaran dari Allah, kedua kita merendahkan Allah. Bukan merendahkan orang lain ya, karena Allah bukan orang, Allah bukan manusia. Perbuatan sombong kita ke Allah tuh bisa 2. Yang pertama adalah kita menolak kebenaran dari Allah, kedua kita merendahkan Allah. Dan ini udah jelas kekufurannya. Kita langsung ambil contoh-contohnya teman-teman. Menolak kebenaran dari Allah adalah apapun yang Allah sampaikan di Quran, lalu kita tolak, maka itu adalah sebuah kesombongan. Contoh, ketika Allah berfirman, di neraka ada berapa malaikat? 19. Alaiha tis'ata asyar. Lalu orang-orang kafir Quraisy itu nolak, cuma 19. Orang-orang kafir Quraisy itu sombongnya dengan 2 tipe tersebut. Ingat ya, sombong itu kan tadi ya, menolak kebenaran dan merendahkan pihak lain. Dan orang kafir Quraisy itu ketika Allah berfirman alaiha tis'ata asyar, di neraka itu ada 19 malaikat, mereka langsung lakuin double tersebut. Yaitu mereka bilang, mereka nggak percaya sama firman Allah, itu udah sombong. Kedua, mereka merendahkan Allah. Ketika Allah hanya menciptakan 19 malaikat di neraka untuk jadi punishernya, untuk jadi penyiksanya. Mereka ngomong, cuma 19. Anak keturunan kita lebih banyak daripada jumlah malaikat tersebut. Coba bayangin, itu kan kesombongan yang luar biasa. Dan itu tuh malaikat penyiksa yang 19 itu justru kalau kita ngelihat dari kacamata kita sebagai muslim, itu malah makin serem loh. Semakin jumlahnya sedikit itu makin serem. Ketika Allah berfirman, ketika Nabi SAW bersabda bahwasanya neraka jahanam tuh di hari kiamat akan ditarik oleh 70.000 rantai, dan masing-masing rantainya ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti totalnya ada berapa malaikat? Bukan sekitar 4,9 miliar malaikat yang akan narik neraka jahanam. Itu yang narik doang menuju pemandangan hari kiamat. Jadi pas di hari kiamat itu diseret tuh neraka oleh 4,9 miliar malaikat yang sangat super kuat. Lalu di dalamnya penyiksanya cuma 19. Artinya yang 19 malaikat ini itu malaikat yang paling super duper kuat.
yang paling ekstrim siksaannya, dan yang paling ekstrim kekuatannya dalam artian positif. Dan itu benar. Allah berfirman, "'Alaiha malaikatun ghiladun shidad, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang ghiladun shidad, yang malaikat ini menyeramkan. Jadi kalau kelihatannya ya secara lahiriah tuh marah. Dan marahnya malaikat tuh bukan karena malaikat punya nafsu, marahnya malaikat tuh karena perintah dari Allah aja. Dan kuat super cuman 19. Nah itu kalau kita menolak firman Allah, di situ kita berarti udah sombong, dan itu adalah kekafiran akbar. Ya, apapun ayatnya, kalau udah jelas ada di depan mata kita, tafsirannya nggak ambigu lagi, lalu kita tolak, maka itu adalah kekafiran akbar. Apapun ayatnya. Apapun ayatnya teman-teman, itu kekafiran akbar. Maka hati-hati. Kalau ada firman Allah, terima. Kalau ada firman Allah yang kita belum paham, tugas kita apa Zain kira-kira? Kita belum paham nih. Ada firman Allahnya di depan kita udah baca tapi nggak paham. Tugas kita ngapain kira-kira Zain? Memahaminya. Cara memahaminya gimana dan kita nggak ngerti? Cari bertanya ke yang mengerti. Betul. Cari ulama agar kita paham. Tapi sebenarnya itu yang step nomor 2 sih. Step nomor 1-nya apa Elwin? Doa ke Allah. Jadi kalau ada ayat-ayat Quran yang kita belum paham maknanya tuh doa dulu ke Allah. Doa itu penting loh. Kalian semakin baca banyak referensi, semakin banyak yang gak bisa kalian pahami. Tugas kita itu tawadu ke Allah. Dan bentuk tawadu kita ke Allah tuh ya doa. Ini ada salah satu faedah yang indah loh teman-teman. Baru ngeh. Kalian kalau doa ke Allah manggil pakai bahasa Arab gimana caranya? Gimana? Hah? Ya. Ya apa? Ya Rob, ya Allah. Atau boleh juga Allahumma ya. Allahumma, tapi biasanya kan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim gitu ya. Coba kalian cari di Quran ada nggak kata ya Rob? Coba deh cari di Quran. Nggak ada loh. Adanya tuh Robbi atau Robbana, nggak pakai ya. Ya. Ya itu kan panggilan. Artinya wahai ya Allah. Tapi di Quran Allah nggak menulis, maaf, Allah tidak menurunkan ayat Quran yang di dalamnya kalimat doa tuh pakai ya. Wahai Allah. Nggak ada tuh. Itu untuk menunjukkan kedekatan Allah dengan hambanya. Itu salah satu faedah yang indah loh teman-teman. Itu untuk menunjukkan kedekatan Allah kepada hambanya. Kalau terjemahan Indonesianya mas ada gitu. Wahai ya Allah ada. Tapi kalau di versi bahasa Arabnya tuh gak ada loh teman-teman. Gak ada. Ya Rob tuh gak ada. Adanya langsung Rob. Robbi ja'al hadzal balada amina. Di surat Nuh. Robbi innahum asawni. Langsung. Gak pakai ya. Ya itu kan panggilan. Ya. Kalau dari sudut pandang kitanya itu seakan-akan jauh, wahai ya hey ya gitu ya. Tapi di Quran Allah nggak pakai ya saat memanggil Allah. Itu untuk menunjukkan kedekatan kita dengan Allah. Allah tuh dekat kepada hambanya walaupun secara jarak. Kalau jarak versi manusia ya, Allah di atas arsy, sedangkan arsy sendiri di atas langit ketujuh, sedangkan ke atas langit ketujuh itu butuh berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Kalau dari sudut pandang kitanya mah jauh, tapi bagi Allah, kan Allah mah pencipta langit dan bumi. Jarak sebanyak apapun tetap aja Allah mah tidak terbatasi dengan jarak tersebut. Karena Allah terpisah dari hambanya, maka bagi Allah mah gak ada yang namanya jarak gitu. Kalau dari sudut pandang Allah tuh, ya jarak apapun sama bagi Allah. Ya. Mau di langit, mau di bumi, mau di dalam bumi itu sama bagi Allah. Apapun ayatnya teman-teman, yang kita temukan di Quran, imani. Dan kalau kita nggak paham tuh simple, sesimpel bilang aja ke Allah, ya Allah aku nggak paham ayat ini tapi aku beriman. Beri aku ilmu agar aku paham ya Allah. Simple itu aja. Sampai mati kalian nggak paham nggak apa-apa. Asal udah nerima. Dan memang ada ayat-ayat Quran yang di dalamnya kita emang nggak diperintahkan untuk paham. Tapi kita diperintahkan untuk tunduk.
Contohnya apa? Hamim, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Kita oleh Allah nggak diperintahkan untuk paham ayat ini. Tapi ayat ini Allah turunkan itu untuk ngebuat kita tawadu. Bahwasanya ada ayat-ayat Quran yang emang sampai kapanpun kita nggak bisa paham maknanya. Maka aku menerimanya walaupun aku nggak paham. Dan itu adalah opening ketawaduan, teman-teman. Coba deh kalau kalian baca, pas baca surah Al-Baqarah, pas baca Alif Lam Mim. Lalu kalian langsung bilang, ya Allah, aku beriman dengan Alif Lam Mim, tapi aku nggak tahu maknanya. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Aku nggak paham, tapi aku terima ya Allah. Itu tuh pas kalian kayak gitu, kalian udah men-setting hati kalian untuk nerima ayat-ayat Allah yang akan hadir setelahnya. Makanya kalau orang bisa ngehayatin Alif Lam Mim, Ha Mim, itu kalian tuh baca ayat setelahnya tuh bakalan dalam banget tuh teman-teman. Apalagi kalau kalian baca keluarga Hamim tuh. Baca surat 40, dari surat 40 sampai 46 tuh enak banget kalau kalian pas baca itu dengan ketawaduan. Luar biasa. Itu teman-teman ya. Jadi yang pertama sombong ke Allah itu adalah menolak firman Allah. Kita tugasnya kalau ada ayat yang gak paham, doa. Kemudian cari tahu maknanya. Ya, supaya kita bisa paham. Oke, kedua teman-teman, objek yang jadi bahan kita sombongin adalah siapa? Nabi. Para nabi dan rasul. Dan secara spesifik Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus ingatkan berulang-ulang. Karena sebagian orang itu kalau udah setengah hijrah, mereka itu bahan candaannya tuh jadi pingin bawa-bawa agama. Gitu. Dan ini bahaya. Teman-teman, kalau ngejokes, ya andai kita cuma punya dua pilihan nih. Mending ngejokes porno atau ngejokes pakai syariat Islam. Ya jelas kita lebih milih ngejokes porno lah. Tapi itu dosa loh. Ingat ya, kalau misalnya ada dua pilihan maksiat, itu bukan berarti salah satunya jadi halal. Enggak. Tetap dua-duanya itu haram. Tapi kadang kita kadang kita tuh diposisikan di mana kita cuma punya dua pilihan antara maksiat atau maksiat. Dan nggak ada pilihan taat tuh. Terkadang kita kejepit di pilihan itu. Maka kalau emang kita kejepit di pilihan itu, pilihlah maksiat yang lebih kecil. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, aku lebih senang untuk sumpah demi Allah tapi bohong. Daripada sumpahnya jujur tapi demi selain Allah. Karena kalau sumpah demi Allah tapi bohong, dosa besar. Akhirnya namanya siapa adek? Anaknya Pak Hendra ya? Namanya siapa? Dava. Misalnya AA bilang ke Dava, Dava ini contoh aja, Dava demi Allah AA pakai baju warna merah. Dosa besar, kenapa? Bohong. Itu udah dosa besar, tapi lebih besar lagi dosanya kalau AA bilang gini ke Dava, Dava AA sumpah demi Alex, AA pakai baju biru. Jujur ya, pakai baju biru, tapi sumpahnya demi Alex. Eta musyrik jadinya. Syirik. Nah itu dosa lebih besar lagi daripada bohong. Nah jadi teman-teman, kenapa jadi nyambungnya ke sumpah ya? Tadi sampai mana? Oh itu ya, tentang Nabi ya, tentang Nabi SAW. Ada sebagian orang yang setengah hijrah. Dia artinya udah hijrah, lalu kemudian karena udah hijrah, dia maksakan stand up komedinya harus bawa-bawa nilai-nilai syariat. Hati-hati. Nggak respect loh. Orang-orang yang ngejadikan syariat menjadi bahan candaan, walaupun nanti kita ngelihat. Ini bahan candaannya itu ngebawa-bawa syariatnya lucu. Dalam rangka untuk membuat syariat jadi lucu, jadinya rendah, maka itu kekafiran. Atau lucu bukan dari sisi merendahkan syariatnya. Kayak misalnya suka ngasih contoh gitu ya. Ada, ini kisahnya real gitu. Kisah real, ada cowok cewek pacaran. Dari dulu ketika pacaran mereka ya biasa-biasa pacaran mesra gitu. Tapi ketika udah mulai ikut kajian, mereka pas lagi pacaran jadinya sambil pegangan tangan sambil istighfar bersama. Atau jadi sambil pacarannya sambil istighfar bersama. AA bukan menjadikan istighfar sebagai bahan lawakannya. Yang AA jadikan bahan lawakannya tuh siapa? Perbuatan cewek cowoknya ini yang lucu gitu.
Dari pandangan kita emang lucu gitu, ini pacaran tapi sambil istighfar gitu, kumaha ya ada ceritanya. Ada orang lagi nonton film haram sambil nonton sambil kayak gini sambil istighfar, ya lucu kita ngelihat dari situ itunya. Tapi kita bukan menjadikan istighfarnya sebagai bahan lawakan, bukan. Ya. Kemudian ada orang-orang yang misalnya lagi pacaran ya, kemudian sholat berjamaah, nyari tempat yang sepi biar khusyuk sholatnya gitu ya. Ini lucu, itu lucu perbuatan merekanya. Tapi bukan menjadikan sholatnya sebagai bahan candaan. Yang menjadikan sebagai bahan candaan mah kalau lafaznya yang dirubah-rubah. Misalnya orang-orang yang pas lagi pacaran bukannya ngucapin assalamualaikum waalaikumsalam, tapi malah waalaikumsayang kayak gitu. Nah itu hati-hati. Kalau itu mah udah merubah syariat itu. Udah apa namanya teh? Istilahnya teh memplesetkan zikir, itu bahaya. Memplesetkan zikir kayak gitu mah kayak perbuatan Yahudi, ya. Nah, teman-teman, tentang Nabi SAW sombong kepada Nabi SAW itu pertama dengan menolak apa yang beliau sampaikan. Maka teman-teman, di sini harus hati-hati loh. Harus super hati-hati. Menolak yang Nabi SAW sampaikan adalah kesombongan, dan itu adalah sebuah kemurtadan. Kalau kita sudah tahu hadisnya sahih dan pemahamannya benar, lalu kita tolak, itu murtad. Adapun kalau kita udah tahu hadisnya sahih, tapi kita belum ngerti penafsirannya, dan yang kita tolak itu adalah penafsirannya karena kita belum ngerti, tapi kita sotoy, maka di situ kita tidak kafir tapi dosa besar. Ulang ya, ini rinciannya kalian harus paham nih. Kalau kalian udah tahu hadisnya sahih, penafsirannya benar, tapi kalian tetap menolaknya, saya nggak beriman sama hadis tersebut, maka kita kafir. Tapi kalau kita udah tahu hadisnya, lalu kita nggak serg sama penafsirannya, dan ketika kita nggak serg sama penafsirannya, kita akhirnya nolak mentah-mentah kayak gitu, maka ini jadinya dosa besar. Harusnya kalau misalnya kita udah tahu hadisnya, lalu ada tafsirannya, lalu kita kurang sereg, kita bilang gini, saya terima hadis ini, tapi untuk penafsirannya saya belum terlalu bisa nerima. Izinkan saya kasih waktu untuk saya pahami dengan benar. Saya ingin searching lagi agar saya benar-benar bisa nerima gitu. Harusnya kayak gitu teman-teman. Dan ada emang beberapa kasus di mana hadis kita nggak sereg sama penafsirannya karena mungkin kita dari dulu didoktrinnya sama A, lalu kemudian dapat ilmu baru, dan di situ akhirnya kita masih belum bisa nerima. Sebagai contoh aja teman-teman ya, hadis di mana Nabi SAW melarang kalau lagi makan dilarang untuk ditiup kalau panas. Kita tahu kan hadisnya. Nah cuman, larangan meniup makanan itu dari Nabi SAW. Nah larangan tersebut kita dari dulu didoktrin. Larangan meniup makanan adalah kalau makanannya panas jadi jangan ditiup. Sedangkan penafsiran ulama yang kita baca dari penafsiran Imam Nawawi dan lain-lain, ternyata larangan meniup Nabi itu SAW kaitannya bukan masalah panasnya, tapi masalah bau jigongnya. Artinya kalau kita lagi makan bareng-bareng sama teman-teman, ya jangan ditiup tuh mangkok mie-nya. Nanti bau mulut kita. Itulah alasan Nabi SAW melarang meniup gitu. Nah, AA pernah ngeposting gitu tentang larangan Nabi SAW meniup makanan itu adalah karena perkara bau mulut. Dan kalau kita lagi makan bareng-bareng kita tiup, nanti yang lain jadi jijik. Adapun kalau kita makannya sendiri, ditiup, jijik nggak sama diri sendiri? Aneh kalau kalian jijik sama diri sendiri. Artinya kalau kalian lagi makannya cuman sendirian, nggak bareng orang lain, terus kalian mau niup makanannya, nggak ada masalah, itu nggak dilarang gitu. Itu kan udah ada hadisnya, lalu kita sampaikan penafsirannya. Cuman kalian belum serok, saya nggak bisa nerima. Ya kalau kalian akhirnya nggak nerima sih nggak apa-apa, karena kalian belum sereg sama penafsiran tersebut. Tapi ya kalau emang belum sereg bukan berarti akhirnya menjatuhkan gitu. Dengan bahasa kayak gini, dasar nggak ngikut ulama. Nah ini bahaya kalau kayak gini teman-teman. Ini sebenarnya masuknya ke poin nomor 3, yaitu merendahkan orang lain ya.
Kalau merendahkan Nabi SAW itu mah kafir. Kita bilang Nabi Muhammad SAW tuh badannya kayak kebon gitu. Itu kan bahasa perendahan itu. Gak sopan banget. Pokoknya kalau ngomong tentang Nabi SAW itu gak boleh dengan bahasa perendahan. Jangankan pakai bahasa perendahan teman-teman. Sebagian ulama berfatwa, kalau kita berpendapat wali Allah itu lebih mulia daripada Nabi, kita murtad. Ada di Fathul Bari ini penjelasannya. Kalau ada seseorang menganggap wali Allah tuh lebih mulia dari Nabi, maka dia murtad dari Islam. Lupa itu pendapat sebagian ulama atau kesepakatan ulama. Tapi pernah baca di Fathul Bari itu. Ketika pembahasan tentang masalah Nabi Khidir. Kan Nabi Khidir sebagian ulama berpendapat itu Nabi, sebagian berpendapat wali. Terserah kalau emang mau berpendapat Nabi Khidir itu wali. Tapi kalau berpendapat bahwasanya wali Allah itu lebih mulia daripada Nabi Allah, itu murtad kita dari Islam. Padahal kita merendahkan Nabi nggak di situ? Enggak. Kita bilang Nabi mulia, tapi wali Allah lebih mulia. Itu aja kita bisa kafir. Apalagi kalau kita berpendapat, atau apalagi kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang akhirnya cenderung gak sakral gitu, gak memuliakan Nabi SAW. Maka ingat ya, kalau ngomong tentang Nabi SAW harus pakai bahasa termulia. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, pastikan pilih bahasa Indonesia yang paling sopan. Walaupun sebenarnya gini, kalau pakai bahasa Arab, Nabi SAW pakai kata ganti orang ketiga, bahasa Arabnya apa? Hah? Antum? Huwa. Allah bahasa Arabnya kalau pakai kata ganti ketiga apa? Huwa juga. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, dia. Allah dia, Nabi SAW dia. Tapi kalau kita udah bawa ke bahasa Indonesia, kita paham. Yang paling sopan tuh apa? Beliau, ya pakai beliau. Tapi kalau ke Allah malah nggak cocok pakai beliau ya. Kalau ke Allah malah cocoknya pakai dia. Ya, jadi kalau kita menggunakan pakai bahasa kita, ya kita harus pinter-pinter menggunakan bahasa yang lebih sopan lah. Ya, walaupun kita di sini tentunya kalau kita salah penggunaan bahasa tanpa ada keinginan merendahkan, ya kita nggak murtad kayak gitu. Cuman kalau kita paham kita udah berbicara bukan dengan bahasa Arab kan, tapi dengan bahasa Indonesia, maka selalu cari bahasa yang tersopan untuk Nabi SAW. Jadi jangan pakai bahasa Nabi itu gaul. Enggak kayak gitu. Tapi gunakan bahasa yang enak. Nabi SAW itu orangnya sangat sangat berbaur dengan masyarakat. Beliau bergaul dengan masyarakat dengan cara yang terbaik. Kan enak ya kalau bahasanya gitu, enak didengar. Tapi kalau kita bilang Nabi itu Nabi gaul, enak gak kalau gitu bahasanya? Enggak. Jangan gunakan bahasa kayak gitu. Misalnya kita bilang Nabi Musa tuh preman, ya itu bahaya, itu secara lafaz kekafiran itu. Walaupun pihak dia sudah klarifikasi kalau dia nggak ada maksud merendahkan, tapi tetap kalau Arizal ngomong kayak gitu, langsung syahadat lagi deh. Kalau bilang Nabi Musa preman, langsung syahadat lagi. Buat pribadi ya. Tapi kalau ustadz tersebut dia udah dinasehatin dan katanya sih saya nggak maksud dia preman itu orang yang hebat, kuat, kokoh. Tapi kalau dari bahasa kita ngelihat yang namanya preman itu konotasinya baik apa negatif? Negatif lah. Gak enak bilang Nabi Musa preman. Kemudian bilang Aisyah cewek gaul, Aisyah tuh traveler dan sebagainya. Hindari bahasa-bahasa kayak gitu bro ya. Dan yang gregetnya tuh saat kita marah gara-gara perbuatan statement ustadz tersebut, ustadz temennya malah bilang lo harus beradab sama ulama. Ya kita balikin lagi, gue ingin nasehatin ustadz tersebut dalam rangka untuk memperingatkan bahayanya salah ngomong, dan kamu ngebalas dengan harus beradab kepada ustadz. Saya lebih pingin beradab kepada Allah, kepada Nabi daripada beradab pada ustadz. Gak apa-apa kalau pilihannya harus merendahkan semua ustadz, gak apa-apa, asal jangan merendahkan Nabi gitu. Karena tapi tentunya pilihannya gak gitu kan. Ke ustadz juga kita gak merendahkan, tapi ke Nabi lebih gak boleh lagi merendahkan gitu lah. Hati-hati. Jadi perbuatan sombong kepada Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lain adalah satu, menolak apa-apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu pertama ya. Kedua, kita menggunakan bahasa-bahasa
diksi-diksi yang bisa melecehkan Nabi SAW. Kalau diksinya jelas, maka itu kemurtadan. Tapi kalau ternyata itu salah celetot kata, salah penggunaan kata, maka itu nggak murtad. Tapi tetap harus hati-hati. A tuh pernah teman-teman dinasehatin sama murid A dan A bersyukur banget kepada Allah kemudian kepada dia. Jadi A tuh pernah nyampein tentang Aisyah. Kalau Aisyah sahabat ya, SAW, sehingga merendahkan Aisyah, bukan merendahkan, maksudnya mencela Aisyah adalah dosa yang sangat besar, dilaknat oleh Allah, tapi nggak murtad. Tergantung sih alasannya. Eh, Alasan kamu mengejek Aisyahnya karena apa? Kalau karena alasannya merendahkan Aisyah sebagai ulama dan sebagai istri Nabi SAW, itu kita bisa murtad. Tapi kalau misalnya ngejeknya dari sisi lain, maka itu dosa yang ekstrim besar, nggak sampai murtad. Jadi kita ngelihat ya, kalau ke sahabat Nabi SAW ada orang yang ngejek Nabi Muhammad SAW, maka otomatis apa? Murtad. Nggak dikasih uzur, udah titik, dia kafir. Adapun orang ngejek sahabat Nabi SAW, itu dilihat alasannya apa ngejek Nabi SAW. Nah, pernah gini teman-teman. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang mulia, itu sering salah dalam menjudge tentang Nabi SAW. Dan alasannya pun karena emang Aisyah hanya mengobservasi Nabi pas di rumah SAW. Contoh, Hudzaifah atau Abu Hudzaifah pernah nemenin Nabi SAW buang air kecil. Nabi SAW menghadap ke sana, sedangkan sahabat Hudzaifah atau Abu Hudzaifah menghadap sebaliknya. Jadi awalnya beliau kencing, terus lupa ya, Abu Hudzaifah atau Hudzaifah, ambillah Hudzaifah aja ya. Kalau salah tinggal ditambah Abu berarti ya. Nah, Nabi SAW kencing, lalu Hudzaifah menjauhi. Kemudian beliau bersabda, sini, deketin aku, jangan jauh-jauh. Akhirnya Hudzaifah mendekat ke Nabi SAW tapi sambil menghadap ke arah yang sebaliknya. Cuma Hudzaifah tahu kalau Nabi SAW kencing sambil berdiri. Ketika sampai hadis ini kepada Aisyah, Aisyah bilang kayak gini, semoga Allah merahmati Hudzaifah. Nabi SAW tuh nggak pernah kencing sambil berdiri semenjak pertama kali diturunkannya wahyu. Jadi semenjak diturunkannya wahyu, Nabi nggak pernah kencing sambil berdiri SAW. Aisyah ngomong gitu kan berdasarkan observasi Aisyah. Dan Aisyah nggak nemenin Nabi di luar rumah kan SAW. Kemudian ada lagi kasus dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar ngomong A, Aisyah ngomong B. Lalu Aisyah bilang kayak gini, semoga Allah merahmati Ibnu Umar. Ibnu Umar keliru. Padahal yang keliru siapa? Aisyah di sini. Nah, A tuh ngomong kayak gini, Aisyah emang suka kayak gitu. Beneran demi Allah, pada saat A ngomong kayak gitu, A nggak bermaksud merendahkan Aisyah. Tapi maksud A tuh emang Aisyah sering kali kejadian kayak gitu di mana ada sahabat ngomong A, Aisyah ngomong B. Lalu Aisyah nyalahin sahabat tersebut, padahal yang salah Aisyah di situ. Tapi ya nggak boleh dong dengan bahasa kayak Arizal tadi, ya nggak? Coba ngomong Aisyah mah sering kayak gitu. Itu kan nggak sopan. Langsung tobat, astagfirullah ya Allah. Mana videonya, hapus bagian situ. Kalau kalian nemuin Arizal ngomong kayak gitu, please kasih tahu apa bakalan hapus demi Allah. Kalau tahu akan hapus bagian situ. Kalimat Aisyah sering kayak gitu emang. Itu nggak sopan. Harusnya ngomongnya kayak gini. Para ulama menyampaikan bahwasanya memang Ibunda Aisyah terkadang keliru. Karena Ibunda Aisyah uh, mengobservasi hanya dari sudut pandang beliau yang emang seringnya di rumah. Tapi kan sahabat lain menemani Nabi di luar rumah, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan sahabat lain lebih diterima dalam kasus ini. Misalnya kayak gitu. Harusnya gitu bahasanya. Nah, kita harus latihan teman-teman untuk sopan kalau udah ngomong tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah ngomong tentang para sahabat, jangan dengan bahasa perendahan. Jangan dengan bahasa yang kayak gini, bahaya, teman-teman. Ya, jadi itu teman-teman ya. Ketiga, berarti kita ngebahas tentang merendahkan orang lain. Ya, jadi tadi coba Elwin masih ingat materinya tadi simpel aja. Pertama, objek yang dijadikan perendahan. Satu, Allah. Hukumnya gimana? Murtad otomatis kalau ke Allah ya. Kedua, kepada Rasul SAW. Hukumnya gimana? Murtad juga. Ketiga, kepada orang lain, terutama kepada para ulama. Maka di sini secara umum adalah dosa besar, tidak sampai murtad ya. Adapun kalau murtad pasti itu ada kaitannya dengan merendahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk masalah merendahkan orang lain, terutama ulama, hati-hati teman-teman. Di sini yang harus super hati-hati kita ya.
kita ini secara keilmuan terbatas. Maka hati-hatilah terhadap ilmu yang baru kita ketahui. Kalau ada ilmu yang baru kita ketahui, kalau emang itu meyakinkan, didorong dengan dalil yang kuat dan hati kita bisa menerimanya, ya udah tinggal terima. Tapi ketika kita misalnya udah disampaikan pendapat lain lalu kita masih belum bisa nerima, jangan sekali-kali kita merendahkan pendapat tersebut. Kita katakan aja, saya belum bisa menerima pendapatmu, semoga Allah membimbing kita berdua. Itu enak. Demi Allah itu enak. Kalau ada pendapat lain yang nggak kita sereg, jangan langsung kita bilang, itu pendapatnya salah. Tapi kita katakan, saya baru ngedengar pendapat ini. Saya belum bisa nerima, tapi semoga Allah bimbing kita berdua. Itu enak teman-teman kalau kayak gitu. Ini buat kalian yang udah ngaji salafi lama. Kita kan udah sering didoktrin bahwasanya presiden tuh ulil amri. Dengan berbagai macam dalil pendukungnya. Tapi kalian pernah nggak ngedengar pendapat dari ulama-ulama salafi juga bahwasanya presiden itu bukan ulil amri, apalagi yang tidak menerapkan hukum syariat Islam. Dan itu pendapat yang kuat juga, argumentasinya kuat. Ngerti ada yang belum bisa nerima pendapat ini, bahkan dari murid Arizal ada yang belum bisa nerima. Tapi mboknya jangan ngecap khawarij gitu loh. Hati-hati. Di Bandung aja kalau kalian tahu kajian salafi, jejak sahabat, tahu jejak sahabat? Ustadz-ustadz penasehatnya alhamdulillah mereka rubah pendapat. Yang dulunya berpendapat presiden itu ulil amri, sekarang mereka berpendapat presiden bukan ulil amri. Dan itu pendapat yang lebih enak loh kalau kita ngelihat dari berbagai macam dalilnya. Nah sekarang AA menyampaikan pendapat ini, lalu kalian vonis Ariza Khawarij. Hati-hati aja. Kalau kita langsung mencela pendapat ustadz lain, padahal dia punya argumentasi kuat, itu bahaya teman-teman, bisa dicabut hidayah dari kita. Kalau mau diskusi nggak apa-apa, tapi terus mohon hidayah ke Allah. Karena salah satu admin Paradise Driver, bukan admin lagi, tapi pembuat Paradise Driver. Kan pembuat Paradise Driver tuh ada 4 orang. Arizal, Fulan, Fulan, dan Fulan. Si Fulan ini dulu, ketika dia ngelihat ustadz lain gitu, bilang bahwasanya itu, ustadz itu nggak benar bilang presiden bukan ulil amri. Yang benar presiden adalah ulil amri. Saya nggak mau lagi ngefollow ustadz tersebut. Ya udah terserah. Ya, ngasih tahu aja bro, sekarang lebih cenderung sama ustadz tersebut, yaitu presiden bukan ulil amri, kecuali presiden yang menerapkan syariat Islam dalam hukum negaranya. Terus presiden siapa? Presidennya presiden. Aku hormati presiden sebagai presiden. Aku patuh kepada presiden sebagai presiden. Aku nggak memberontak kepada presiden, enggak. Aku nggak berbuat makar kepada presiden, enggak. Aku tetap patuh sama aturan presiden selama tidak bertentangan dengan Islam, itu aja. Cuman AA nggak menganggap presiden sebagai ulil amri, titik, itu doang. Simple. Nah, si murid AA ini, founder Paradise Driver ini awalnya nolak. Gitu, tapi ada sisi bagusnya. Yang AA tahu dia nih selalu berdoa ke Allah minta hidayah. Selalu minta hidayah ke Allah. Dia emang awalnya nolak karena ya aneh aja. Selama ini kita ngaji salafi berpendapat kalau presiden itu ulil amri. Masa ada pendapat lain sih? Nah baru 2 minggu yang lalu ngechat. Bro, masih tetap pegang pendapat presiden itu bukan ulil amri ya. Jadi ceramah Arizal yang dulu dilaksanakan di rumah ini dengan hadir 30 orang dengan Arizal pakai baju Pain Akatsuki ya. Dengan judul ceramah pemberontakan Uchiha pada Konoha yang nonton udah 20.000 orang lebih di YouTube. Itu AA hapus delete. Karena AA udah rubah dari pendapat itu. Karena dulu AA berpendapat presiden adalah ulil amri. Dan Arizal sekarang ralat. Dan ralatnya Arizal bukan ngikutin hawa nafsu, tapi ada dalilnya, ada ucapan ulama besarnya. Harubah jadi pendapat Arizal adalah presiden bukan ulil amri, tapi kita tetap hormati presiden sebagai presiden, itu aja. Tapi bukan ulil amri, titik. Terus dia bilang, saya juga sekarang ikut pendapat itu. Masya Allah, udah rubah. Kenapa rubah? Ya saya ikut guru-guru saya dari jejak sahabat. Oh, Ustadz itu ya, Ustadz Fulan. Dan ternyata Ustadz ini, Ustadz penasehat jejak sahabat ini, dicerca abis-abisan sama Ustadz salafi lain yang berpendapat kalau presiden ulil amri, dan dicap kalau yang berpendapat presiden bukan ulil amri itu khawarij. Nah teman-teman, apa yang ngingetin nih poin ini?
hati-hati lah. Kalau udah masalah, ini kan masalahnya bukan dalil qot'i. Kita wajib taat sama ulil amri, itu dalilnya udah pasti. Tapi siapa ulil amri kan ulama beda pendapat. Maka jangan gegabah memvonis ustadz lain sesat. Karena bisa jadi kita yang dicabut hidayahnya oleh Allah. Itu nantilah pembahasannya agak panjang. Karena tahu ada sebagian dari kalian yang nggak sepakat sama Arizal. Tapi kita masih diskusi nyantai gitu loh. Marah kalau pihak lain udah melampaui batas. Kalau pihak lain udah ngecap khawarij, ngecap sesat, maka marah. Marahnya bukan karena dia beda pendapat sama marahnya karena dia udah nggak bener sikapnya. Ngerti nggak kalian? Ya. Gini nih contoh ya. Mayoritas ulama berpendapat, kita ambil contoh kucing. Elwin, jual beli kucing boleh nggak? Menurut mayoritas ulama? Menurut mayoritas ulama, jual beli kucing hukumnya halal. Boleh. Tapi sebagian ulama berpendapat jual beli kucing haram. Hadisnya riwayat Muslim, di mana Nabi SAW melarang jual beli kucing. Hadisnya riwayat Muslim, sahih, Nabi melarang jual beli kucing. Tapi mayoritas ulama berpendapat yang dilarang itu jual beli kucing hutan. Adapun kucing-kucing yang kaki pendeknya, kucing cebol, itu nggak ada masalah. Kucing-kucing itu lucu dan ada manfaatnya. Buat apa? Buat kita gigit-gigit gitu, buat kita mainin, buat ngangkep tikus. Itu kan kucing punya manfaat. Nah, ketika kita berpendapat kucing itu halal diperjualbelikan, lalu kalian berpendapat haram, cukup kalian sampaikan, saya berpendapat jual beli kucing haram. Ini hadisnya Nabi SAW jelas, beliau melarang jual beli kucing. Kalau sekedar kalian ngomong kayak gitu, no problem. Bilang, berubah pendapat, jual beli kucing, cenderung ke pendapat halal sekarang. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Sedangkan kalian tetap ikut pendapat minoritas ulama, jual beli kucing haram. Karena dalilnya tegas riwayat Muslim. Kalau sekedar ngomong masing-masing pendapat, no problem teman-teman. Tapi, nih, kalau kalian udah ngeluarin statement, dasar pengingkar sunnah, dasar kamu mengkhianati Nabi SAW, dasar Rizal sengaja untuk bermaksiat untuk aku mengkhianati sih, melawan gitu ya. Rizal kok sengaja terang-terangan melawan hadis Nabi SAW. Nah, kalimat-kalimat itu udah kalimat melampaui batas. Maka marah ke kalian. Marahnya itu biar ngebuat kalian nyadar, jangan kayak gitu. Kalau udah kaitannya dengan perbedaan pendapat ulama yang diakui lagi. Apalagi kalau ternyata yang kalian pegang justru pendapat minoritas ulama. Karena itu sombong. Dan sombong tuh bisa dicabut hidayah, itu serem teman-teman. Dan nanti kita akan bahas banyak contoh-contohnya ya. Nanti yang kemarin-kemarin contoh tuh mau nyampein ini tapi kok tiba-tiba ngeblank ya. Apa ya? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Lupa tadi mau ngasih tahu contohnya tuh tentang niup makanan udah ya tadi ya. Ada lagi. Aduh, astagfirullah, lupa. Perkara yang sebenarnya mayoritas ulama berpendapat A, tapi kita pegang pendapat B, tapi kita ngotot gitu dan bilang pendapat A tuh salah. Itu pendapat yang sesat. Nah, itu kalau udah kayak gitu hati-hati teman-teman. Gak boleh sampai kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ya, inti dari ceramah malam hari ini adalah ingat, dalam perkara yang ulama beda pendapat, ini dia ingat ya. Yang ulama beda pendapat, jangan sekali-kali kalian merendahkan pendapat lain. Kalau kalian belum bisa menerima pendapat tersebut, katakan, saya belum bisa menerima pendapat ini, tapi saya akan terus-menerus belajar. Semoga Allah ngasih hidayah ke saya dan kalian. Nih, contoh ini bagus banget ini. Alhamdulillah, ingat. Kalian tahu kan Arizal banyak gak sepakat dengan Ustaz Khalid Basalamah. Dan kalian tahu kan Arizal banyak mengkritisi Ustaz Khalid Basalamah bahkan dengan bahasa tegas. Iya, akui itu. Dan ketegasan Arizal ini mudah-mudahan bukan karena kesombongan, tapi karena emang cinta ke Ustaz Khalid Basalamah. Dan terkadang emang harus tegas ketika kesalahannya udah fatal. Di antaranya pendapat beliau tentang di bulan Ramadan gak ada masalah kalau azan masih berkumandang, kita masih boleh sahur sampai azannya berhenti. Itu gak ada satupun ulama yang berpendapat kayak gitu. Itu pendapatnya leneh. Dan takut fatwa Ustadz Khalid itu viral di mana-mana dan dipegang oleh banyak akun-akun dakwah. Makanya marah gitu, keras. Dan nasehatin ke beliau lewat temennya,
temannya nyampaikan ke istri beliau dan ternyata belum diterima nasihat Arizal. Ya marah gitu. Marah, dan marah Arizal bukan berarti lebih baik dari Ustadz Khalid Basalamah. Analoginya gini teman-teman ya. Elwin tuh lebih cerdas dari Arizal. Elwin nilai fisikanya 95. Arizal nilai fisikanya 20. Elwin salahnya berarti 5 poin kan. Tapi yang Elwin salah yang 5 poin itu kebetulan yang AA bener. Ngerti gak? Saat AA bilang ke Elwin, Elwin itu salah, yang bener tuh gini. Kamu salah. Apakah itu berarti AA merasa lebih baik dari Elwin? Enggak. AA tetap nilainya 20, Elwin 95. Tapi kebetulan yang Elwin salah tuh yang AA benernya gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi saat Arizal mengkritisi Ustadz Khalid Basalamah bukan berarti AA lebih baik dari beliau. Tapi emang beliau ngelakuin kesalahan yang super fatal. Dan takutnya Indonesia yang udah viral, tahu beliau viral, Ustadz viral, menerima fatwa beliau. Akhirnya berapa puluh juta orang puasa Ramadannya batal gara-gara fatwa beliau. Dan kasihan. Makanya rada marah-marah gitu ketika menyampaikan fatwa ini. Dan bilang itu fatwa nyeleneh. Kalau diekstrimin lagi itu fatwa sesat. Iya, fatwa sesat. Karena nggak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Kalau ada ulama yang berpendapat tentang Fajar Shodiknya beda pendapat, ada yang berpendapat Fajar Shodik tuh di Indonesia terlalu kecepatan, ya itu sih nggak ada masalah, itu masalah beda pendapat ilmiah. Tapi kalau pendapat nggak ada masalah makan sampai adanya selesai, mana pendapat ulama itu? Nggak ada yang kayak gitu. Ya marah dong sama pendapat itu. Tapi bukan berarti merendahkan beliau, sekedar marah sama pendapat yang kelirunya, titik, itu dia. Nah, kebetulan kemarin ngeliat ada akun dakwah sunnah. Ustadz Khalid Basalamah itu celananya isbal. Ustadz Khalid Basalamah celananya di bawah mata kaki. Lalu kemudian dibikinlah highlightnya, postingan, mana ada Ustadz Salafi celananya isbal. Gak pantas kita nerima ilmu dari Ustadz yang celananya isbal. Ini zolim teman-teman kayak gini. Gara-gara perkara celananya di bawah mata kaki kemudian kita ngerendahin. Pertama ya, bisa jadi ustadz yang celananya di bawah mata kaki ngikutin pendapat mayoritas ulama. Bahwasanya celana di bawah mata kaki hukumnya apa? Makruh, nggak sampai haram. Itu pendapat mayoritas ulama. Satu. Kedua, Ustadz Khalid Basalamah yang tahu ikut ke pendapat pakai pakaian di bawah mata kaki itu haram. Kenapa itu bisa diisbal? Bisa jadi melorot. Ikat pinggangnya lagi itu melorot. Rizal juga sama. Ikut pendapat celana di bawah mata kaki itu haram. Tapi sering isbal karena melorot. Karena kan udah diet gitu teman-teman. Jadi melorot itu walaupun pakai ikat pinggang juga. Terus bagaimana mungkin ada ustadz yang kayak gini lalu kita berdasarkan foto langsung vonis. Gak pantas kita nerima ilmu dari ustadz yang kayak beginian. Waduh, itu kesombongan teman-teman. Emang gak berani dah ke Ustadz Khalid Basalamah atau ke Ustadz yang lain merendahkan atas sesuatu yang ulama masih khilaf atau yang masih mungkin kita ngambil uzur. Dan ketika ngeliat pertama kali Ustadz Khalid Basalamah celananya di bawah mata kaki, itu yang pertama kali muncul di otak Arizal adalah ngasih uzur. Bisa jadi beliau melorot itu. Atau mungkin beliau ikut ke pendapat yang makruhnya, cuma beliau nggak sampaikan secara terang-terangan. Adapun kalau sampai keluar statement itu berarti menentang sunnah. Waduh, itu bahaya teman-teman, bahaya. Dan ini biasanya muncul dari orang-orang yang baru belajar halal haram, tapi belum tahu rincian dari ulama. Lalu kemudian langsung nembak. Sampai ada ustadz di Bekasi. Itu dia dijelek-jelekin oleh jemaahnya gara-gara apa tahu? Tebak. Ustadz ini pakai sepatu kaki kiri dulu. Allahu Akbar. Gara-gara perkara pakai sepatu kaki kiri dulu, langsung divonis gak pantas kita nerima ilmu dari ustadz tersebut. Ini orang-orang beginian hidayah bakalan dicabut oleh Allah kalau Allah gak ngasih hidayah. Kalau Allah gak nerima taubatnya, itu bisa dicabut hidayah teman-teman. Yuk kita terus belajar, dan semakin kita belajar semakin kita takut loh ngevonis orang lain. Apalagi dalam perkara fikih yang ulama beda pendapat. Adapun kalau perkaranya yang udah jelas-jelas dosa, boleh gak kita vonis itu dosa? Boleh. Boleh gak kita marah? Boleh. Tapi jangan kemudian kita merendahkan gitu.
Sampaikan aja. Nggak suka dengan seorang ustadz yang terkenal di Facebook, ya sering mengkritisi ustadz lain. Bahasanya enak sih, dari tulisannya suka mengkritisi, kadang-kadang kritiknya pun dalam, kadang-kadang bisa ngebuat nangis tulisannya. Tapi kemarin beli parfum dari beliau, ternyata beliau nyuruh Ariza untuk transfer ke bank konvensional. Marah di situ. Cuman tetap transfer, ya. Cuman nggak suka dengan perbuatan tersebut. Kenapa selevel ustadz terkenal masih pakai bank konvensional? Dan itu bukan uzur syar'i, enggak. Kalian yang punya bank konvensional, ingat loh, bagaimana cara kalian untuk bisa bebas dari dosa tersebut. Ya, misal kalian misalnya kerja di perusahaan yang emang gajinya harus ditransfer ke bank konvensional. Ingat, kalian buka rekening dengan nyesel, dengan perasaan dosa, dengan perasaan terpaksa. Lalu kalau kalian dapat gaji, itu uang yang di bank konvensionalnya harus langsung di-nolin atau disaldo minimalin. Langsung segera semuanya ditransfer ke bank syariah. Jadi jangan biarkan ada saldo di bank konvensional kecuali saldo minimal aja itu. Kalau emang terpaksa buka. Sekarang ustadz tersebut kan bukan karyawan di perusahaan manapun. Kenapa harus punya akun bank konvensional gitu? Kalau kalian ngelihat Arizal na'udzubillah zina, gimana pandangan kalian terhadap Arizal sih? Langsung hilang tuh. Ilmu yang sampaikan mungkin kalian akan nguap aja. Langsung gak respect lagi sama Arizal. Lalu bagaimana mungkin kita, ya bukan gini bahasanya. Lalu bagaimana kalau kita ngelihat ada ustadz yang ngelakuin dosa yang lebih parah dari zina, yaitu riba gitu. Itu kan lebih parah. Kalau kalian nabung di bank konvensional tuh dosanya apa aja sih? 1, kalian dapat dosa riba. 2, kalian dapat dosa apa? Ikut mempopulerkan, ikut menjamurkan miras dan babi. Sedangkan orang yang minum miras saja dilaknat oleh Allah. Kalau kalian nabung di bank konvensional, kalian ikut melariskan, menjamurkan perusahaan miras dan babi. Kebayang aja dosa kalian. Tobat yang punya bank konvensional, segera tobat. Hapus kalau kalian emang nggak kerja di perusahaan yang mengharuskan bank konvensional. Ya. Tapi kalau emang kalian diharuskan untuk buka bank konvensional, pastikan bank tersebut kosong dan jangan pernah dipakai. Jangan pernah dipakai kecuali sekadar untuk menerima transferan dari perusahaan kemudian langsung dipindahin ke bank lain. Nah, jadi ketika ngelihat ada ustadz yang berbuat salah itu marah. Benci dengan dosanya. Pun kritisi iya. Tapi di saat yang sama tetap berdoa kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada beliau, dan tetap saat mengkritisi dan marah tidak merasa diri Ariza lebih baik daripada dia gitu. Dan ini susah, sebenarnya susah, terutama kalau kita lagi marah. Biasanya kalau kita lagi marah, ego kita dan ngerasa besar, dan disitulah kita dilatih teman-teman belajar bagaimana agar marah kita tawadu. Tawadu itu bukan berarti kalau marah teh punten pisan gitu, enggak kayak gitu juga. Kalau marah mah marah, cuman hati kitanya tetap tawadu, dan itu emang susah banget. Ya, jadi maaf ya kalau materi malam hari ini banyak marah-marahnya ya. Belum masuk ke tazkiyatun nafs yang benar-benar dalam. Mudah-mudahan pekan depan atau 2 minggu lagi kita ngelihat bagaimana potret para ulama yang benar-benar tawadu, para ulama yang begitu humble banget, para ulama yang ketika marah pun tetap humble. Itu luar biasa. Ya mudah-mudahan kita bisa ngambil. Tapi sekali lagi sering menyampaikan kajian Arizal ini kadang mungkin lembut, kadang mungkin tegas, kadang mungkin keras. Kalian tinggal terima aja kebaikan kalau emang ini kebaikan. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang kalian kurang sukai dari gaya penyampaian atau apapun, kalian doa ke Allah agar perkara negatif tersebut tidak membuat kalian jadi menolak ilmu. Oke? Itu aja dari Arizal. Terima kasih teman-teman. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagus ini ya. Terkait yang tidak menerima tafsir hadis, jika ada orang yang tidak menerima pendapat bahwa Allah di atas arsy dan menganggap Allah ada di mana-mana karena ada ustadz yang berpendapat begitu, apakah dia dosa? Nah, dia itu dosa karena ngikutin pendapat yang salah, tapi dosanya nggak sampai ke derajat kafir, karena itu dia lakukan karena syubhat, karena adanya syubhat yang kuat. Maka di situ dia dosa tetap ya. Tapi terus harus minta hidayah ke Allah. Harusnya dia minta hidayah ke Allah
kita nasihatin dengan lembut juga, semoga Allah beri kita dan mereka hidayah ya. Hukum berjualan amplop THR lebaran apa? Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Emang ada yang salah? THR lebaran boleh ya. Yang nggak boleh tuh kalian jualan amplop itu apa, tahun baru angpau tuh yang kayak gitu tuh jangan kalau gitu ya. Kalau yang hanya sholat ketika hari Jumat dan hari besar apakah masih dianggap muslim? Kalau emang ngikutin mazhab Syafi'i dia masih muslim. Dan kalau kita ngikut pendapat banyak ulama ya dia masih muslim. Tapi kalau ikut pendapat yang Arizal pegang dia bukan muslim. Jangankan kayak gitu, kalau dia ninggalin satu kali sholat aja dia udah kafir sampai dia sholat lagi ya. Jadi kalau misalnya ngelihat ada orang bolong-bolong sholatnya, kebetulan ketemu dia pas baru sholat, maka dia anggap Islam. Tapi kalau misalnya dia pernah ninggalin sholat dan belum ketemu lagi sama dia, anggap dia kafir. Walaupun mungkin aja dia udah Islam lagi, tapi memvonis sesuai dengan pengetahuan Arizal terhadap orang tersebut saat berpisah dengan dia. Gitu. Ya. Untuk bacaan sholat gimana agar gak was-was salah makhraj seperti salah posisi lidah khususnya saat Al-Fatihah dan tahiyat akhir. Jadi caranya kamu latihan aja di luar sholat, lalu pas lagi sholat flow aja. Dan kalau emang masih salah, emang tetap sah bagi orang kayak kamu mah. Bahkan orang normal pun yang gak was-was, ketika emang bacaannya belum bisa sempurna tapi dia udah latihan sebelum sholat, itu sah sholatnya karena emang keterbatasan kemampuan dia. Kalau dulu sempat berpendapat yang masih sahur saat udah azan subuh masih boleh makan, apakah wajib dikodok? Wajib. Buat kalian yang selama ini ikut fatwa Ustadz Khalid Basalamah, wajib dikodok. Udah jangan puasa sunnah dulu, puasa kodok dulu yang dulu-dulu. Tobat ya, tobat dan kodok. Ya. Hukum mimpin berdoa, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi perlindungan saat di kelas di mana ada orang kafir juga. Apakah ridho dengan kekafiran? Enggak. Kalau yang mayoritasnya adalah muslim, lalu kita bilang mari kita berdoa kepada Allah Yang Maha Esa, itu enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau kita bilang ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, itu enggak boleh. Hati-hati kalau kalian ngucapin itu, segera syahadat dan taubat teman-teman. Jangan sekali-kali bilang mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tapi kita bilang mari berdoa kepada Allah Yang Maha Esa. Itu masih ingat aja ketika lagi naik pesawat di mana si pramugarinya ngomong mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Giliran pilot, si pilotnya pas mimpin doa, mari kita berdoa kepada Allah Yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan kita, agar Allah memberi keselamatan. Tuh pilot yang lebih mulia tuh di mata manusia, pilot apa pramugari? Ya pilot lah. Gak ada pramugari kita bisa makan snack dari tas. Gak ada pilot, ambles kita ya. Kayak gitu. Ke Tuhan Yang Maha Esa, emang benar Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah As-Samad, Al-Ahad ya. Apa hukumnya kaki kita melebihi atau setara tingginya dengan Al-Quran pada satu ruangan walaupun tidak mengarah ke Al-Quran? Contohnya ketika latihan nendang. Al-Qurannya gini, ada dalam hadis riwayat Abu Daud, walaupun hadis ini tidak dijelaskan derajatnya, tapi ada kaidah. Kalau hadis riwayat Abu Daud tidak ada derajatnya, itu sahih biasanya. Ya, itu kaidah penting dalam riwayat Abu Daud. Kalau emang gak dijelasin sahih tidaknya, maka itu sahih biasanya. Nah, di mana Nabi SAW ketika melihat ada mushaf di lantai, maka beliau menyuruh untuk menyimpannya di atas bantal. Ya, jadi sebisa mungkin jangan di lantai banget, tapi di tempat yang lebih tinggi. Adapun ketika kita misalnya udah nyimpen nih Al-Quran di lemari yang cukup tinggi, lalu kita misalnya latihan taekwondo. Taekwondo kan kakinya sampai ke langit-langit gitu ya, itu nggak ada masalah, insya Allah. Asal jangan kita pas banget di depan Qurannya, kita kan agak jauh gitu. Misalnya Qurannya di sebelah sana, lalu kita latihan taekwondo kakinya ke atas tapi kan di menghadap sini, nggak apa-apa insya Allah, karena itu nggak termasuk merendahkan. Apa hukumnya, ini 4 menit lagi ya, membeli makanan melalui aplikasi tertentu dengan harganya jadi jauh lebih murah dan cara membelinya itu dengan scan di HP kita? Secara umum kalau misalnya diskon GoPay, diskon Vivo, OVO, diskon Dana, yang gitu-gitu nggak ada masalah ya. Pendapat yang lebih tepat adalah nggak ada masalah. Nah itu dia kemarin pas lagi pembahasan tentang kripto ya.
Kalian harus bedakan ya antara merendahkan Ustadz Erwandi dengan mengkritisi Ustadz Erwandi. Kita yang atau bukan kita deh, orang-orang yang sudah paham tentang masalah kripto, mereka menyayangkan fatwa Ustadz Erwandi Tarmizi karena fatwa beliau tuh nggak masuk gitu. Dari fatwa beliau itu udah secara lahiriah menampakkan banget kalau beliau emang nggak paham tentang kripto. Dan ketika kita bilang Ustadz Erwandi nggak paham tentang kripto, itu kita bukan dalam rangka merendahkan, tapi kita dalam rangka mengkritisi. Toh kalau belum paham secara detail tentang kripto, jangan berfatwa haramnya kripto. Karena kan kalau untuk berfatwa haram harus paham dulu secara detail. Nah, jadi kalian harus ngerti ya, ketika kita orang-orang yang sepakat dengan Ustadz Devin mengkritisi Ustadz Erwandi Tarmizi, itu bukan dalam rangka merendahkan beliau, tapi dalam rangka menyayangkan kalau beliau emang belum paham tentang kripto, ya kenapa langsung digeneralisasi haram. Dan itu kalian akan jelas banget loh. Beliau belum paham detail tentang kripto, itu jelas banget di sesi tanya jawab. Di mana beliau sendiri yang bertanya, koin kripto itu ada manfaatnya nggak? Beliau terus penanya bilang, ada Ustadz. Kalau gitu nggak ada masalah. Lah, berarti Ustadz Erwandi membolehkan kripto dan di koin yang halal. Tapi kenapa beliau berfatwa kripto haram? Semuanya. Itu kan lucu. Jadi kontradiktif. Nah, jadi emang ini yang harus agak hati-hati. Ketika kita mengkritisi ustadz lain, pastikan kita kritik hanya kesalahannya aja, itu pun dalam rangka untuk mengklarifikasi atau meluruskan, bukan merendahkan seperti misalnya bahasa kayak gini, dasar ustadz nggak paham gitu. Nah, jangan kayak gitu bahasanya. Tapi kita katakan ustadz keliru, ustadz belum paham tentang perkara ini, tapi kami menyayangkan malah keluar fatwa yang nggak sesuai gitu. Itu kan bahasanya beda kalau kayak gitu. Kita mengkritisi bukan merendahkan jadinya. Ka'bah tempat mustajab untuk berdoa setiap kali ada yang berhaji atau umroh, selalu titip doa agar kita pun bisa menunaikan ibadah tersebut. Tapi kalau belum juga berangkat, boleh teman-teman. Tapi AA pribadi, kalau ada orang yang pergi haji atau umroh, AA nggak minta doa ke mereka. Alasannya apa? Terlalu banyak yang minta didoain sama mereka sampai merekanya juga jadinya kewalahan. Masih ingat aja Bu Ai, waktu salah satu guru yang sangat respect banget waktu SMA. Bu Ai itu dulu haji. Nah, pas mau haji itu banyak banget teman-temannya yang nitipin doa di kertas. Akhirnya Bu Ai bingung kalau harus dibaca satu-satu. Akhirnya Bu Ai bawa semua kertasnya disimpan di kresek. Terus habis itu pas lagi tawaf, Bu Ai doa, ya Allah kabulkan semua doa yang di kresek ini gitu. Kita tuh ketawa gitu, ya Allah kabulkan semua doa yang ada di kresek ini, katanya. Itu main-mainin Allah enggak? Enggak, itu bukan main-mainin Allah. Sama seperti kita doa, ada sahabat yang bilang gini, ya Rasulullah, doa yang kau ajarkan udah banyak banget, aku nggak apal. Tolong ajarin doa yang gampang, yang simple, yang aku bisa apal. Gimana doanya? Tapi pingin ngamalin semua doa yang diajarkan Nabi SAW, tapi nggak banyak apal. Akhirnya diajarin doanya gimana coba? Ya Allah, berikanlah aku semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW, dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang Nabi berlindung darinya. Nah itu dia. Kalau kalian bingung mau doa apa, itu aja. Udah semua doa udah dijamak itu teman-teman. Semua doa udah di mix ya, jadi lebih simple. Oke, baik itu aja teman-teman. Makasih. Ini belum semua. Jujur ya, mau jujur sebelum kita closing, materi malam hari ini buat pribadi, hati gersang. Belum nyampein maksimal. Ngerasa kurang banget deh materi malam hari ini, lebih banyak di nge-fire up marah-marahnya. Maka minta maaf pertama ke Allah, kemudian ke kalian. Tapi nggak menutup kemungkinan ada di antara kalian yang justru dapat manfaat yang sangat banyak banget dari kajian malam hari ini. Dan ini pernah kejadian, dimana 2 tahun yang lalu ngisi kajian dengan hati yang sangat kosong. Artinya ngomong di mulut tapi hati ini kayak lempeng aja, nggak ada penghayatan sama sekali. Kayak ya ngomong tuh kayak hambar lah. Tapi dia ngechat besoknya, atau dia ngomong langsung pas ketemu di masjid, bener kajian tadi malam saya, aduh dalam pingin nangis banget. Teh heran, ya Allah, dia bisa nangis dalam kondisi ngomong gak pakai hati padahal, tapi dia bisa nangis. Ini menunjukkan
kalau seseorang itu bisa kesentuh hatinya, yang pertama bukan karena penceramahnya, tapi karena ketakwaan dia kepada Allah, karena kehusyuan dia kepada Allah. Maka kalau orang udah biasa khusyuk, udah biasa ikhlas, mau ustadz nyampainya datar, mau ustadz nyampainya nyentuh hati, mau ustadz nyampainya sambil marah-marah, tetap akan bisa kesentuh hatinya. Maka di sini kita masing-masing introspeksi. AA tetap mengakui salah, AA tetap introspeksi diri kalau Arizal ceramah malam hari ini hambar, hati AA kosong. Tapi kalian pun jangan lupa introspeksi diri, ya. Karena bisa jadi kalian gak bisa kesentuh justru adalah karena emang hati kitanya yang udah keras. Semoga dengan ini kita bisa sama-sama introspeksi dan kita sama-sama bisa terus ngedekatin diri ke Allah, ya. Sampai ketemu lagi teman-teman minggu depan di kajian yang sama di rumah ini. Tunggu ya teman-teman datang, Dava, Bintang, Alvin dan lain-lain. Sampai ketemu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Jangan lupa jam 5.30 besok pagi kajian fikih, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.